some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para real man. Kembali, kita akan menyaksikan aksi sang game changer asal Rusia di era perang modern saat ini. Ya, mainan ini tak lain dan tak bukan si peraih Ballon d'Or asal Rusia. Siapa lagi kalau bukan Zala Lancet? Seperti yang kita amati setiap harinya, selalu ada aksi-aksi terbaru dari Zala Lancet yang terus beraksi menggosongkan mainan-mainan Ukraina di garis depan. Mari langsung saja kita saksikan kompilasi terbarunya. Di bawah ini bisa Anda lihat, itu adalah sebuah truk transport pasukan Ukraina yang sedang parkir di kecamatan Tiaginka di provinsi Kherson. Kemudian ketika sudut pandang beralih ke sudut pandang dari kamera Lancet, kita bisa melihat kotak yang berwarna hijau ini adalah autolock dari Lancet ketika mengunci targetnya. Dan bisa Anda lihat, sistem kamera kemudian menyesuaikan ke targetnya. Dan boom! Kalau targetnya hanya sebuah truk transport, tentu saja Lancet dengan sangat mudah untuk menaklukkannya. Kemudian dikatakan ada truk transport lainnya yang datang ke lokasi itu. Mungkin itu rombongan yang baru sampai, atau mungkin truk transport yang ditugaskan untuk mengevakuasi teman-temannya di lokasi itu. Lagi-lagi, Lancet tanpa ampun membakar truk transport Ukraina kedua di lokasi itu. Benar-benar mainan yang on fire. Ini yang ada di bawah ini dan sedang diselimuti salju ini dikatakan adalah sebuah tank T-64BV Ukraina yang sedang parkir dan bersembunyi. Lancet kemudian mencoba untuk menaklukkan T-64 Ukraina ini, dan bisa Anda lihat, boom! Nampak hantaman yang akurat dari Lancet. Namun di situ terlihat T-64 itu masih mampu untuk bertahan. Mungkin hanya mengalami beberapa kerusakan dan harus mendapatkan perbaikan. Di bawah ini adalah posisi dari sebuah howitzer tarik D-30 era Soviet pasukan Ukraina yang terlihat disamarkan dengan baik di bawah jaring kamuflase. Namun parit yang mereka buat membuatnya nampak begitu jelas dari udara. Tentu saja Lancet langsung diterbangkan untuk bersilaturahmi ke posisi D-30 itu. Dan bisa Anda lihat bagaimana Lancet menghantam tepat posisi dari D-30 Ukraina itu. Dengan hantaman seperti itu, tentu saja itu sudah cukup untuk membuat D-30 Ukraina itu harus pensiun selamanya dari medan laga. Video berikutnya dikatakan video ini terjadi pada awal Desember 2023 yang lalu, namun baru dibagikan oleh pasukan Rusia beberapa hari yang lalu. Nanti Anda akan tahu alasannya. Seperti yang Anda lihat, yang ada di bawah itu adalah sebuah sisanut BUKM-2 Ukraina yang nampak sedang mencari posisi penggelaran atau baru saja selesai menggelar BUK di lokasi itu. Kemudian bisa kita lihat bagaimana Lancet kemudian mengejar BUK itu, dan kemudian boom! Nampak hantaman Lancet tepat menghantam bagian tengah dari sisanut BUK itu. Namun sayangnya, videonya kemudian berakhir. Nah, disinilah yang kemungkinan menjadi alasan kenapa video ini baru dibagikan beberapa hari yang lalu. Alasannya, tentu saja karena BUK itu tidak menjadi kembang api dan nampak masih bisa melarikan diri. Tapi, walaupun begitu, dengan hantaman yang diberikan oleh si Lancet, nampaknya BUK itu harus menjalani perawatan yang cukup lama untuk mendapatkan perbaikan. Video berikutnya, di situasi cuaca musim dingin yang memburuk, operator drone intai Zala 42116E masih mampu untuk mendeteksi lokasi dari sebuah howitzer M109 Paladin Ukraina. Bisa kita lihat bagaimana Lancet kemudian bermanuver, dan boom! Sebuah bola api terlihat dari kejauhan. Namun sayangnya, kita tidak bisa melihat hasil akhirnya.
tapi kemungkinan M109 itu pasti mengalami kerusakan. Asap ini dihasilkan dari tembakan howitzer tarik D-30 Ukraina. Bisa Anda lihat, itu dia posisinya. Dan kemudian ada sebuah kendaraan taktis Humvee datang ke lokasi itu. Terlihat para operator howitzer D-30 itu kemudian membereskan peralatan mereka dan membawa D-30 itu menggunakan Humvee. Tentu taktik ini dilakukan untuk menghindari pencarian koordinat oleh radar counter baterai, karena mereka baru saja beraksi di lokasi itu. Namun sayangnya, drone Zala 42116E sudah memantau aktivitas dan gerak-gerik mereka. Terlihat kemudian, dua mainan Ukraina ini berpindah lokasi dan terlihat kembali disamarkan dengan cukup baik. Tak mau berlama-lama, Zala Lancet kemudian diterbangkan. Bisa kita lihat bagaimana Lancet pertama melakukan kuncian terhadap D-30 dan boom! Lancet kedua menyusul. Kini yang ditargetkan adalah Humvee. Kemudian boom! Terlihat bagian belakang Humvee itu kemudian berasap. Lama-kelamaan terlihat Humvee itu kemudian berapi. Dan bisa dipastikan, Lancet dengan sempurna membuat dua mainan Ukraina ini menjadi besi tua. Di bawah ini ada sebuah pick up atau mungkin truk pasukan Ukraina. Namun ini adalah target kedua. Target utama dalam aksi Lancet kali ini adalah sesuatu yang ada di bawah jaring kamuflase ini. Yang terlihat moncongnya itu. Dikatakan itu adalah sebuah moncong dari SPH M109 Paladin. Kemudian bisa kita lihat, ternyata truk tadi menurunkan stok amunisi atau mortir yang akan digunakan oleh si Paladin. Kemudian kita diperlihatkan ke sudut pandang Lancet yang sedang melakukan manuver dan kuncian terhadap si Paladin. Dan jika kita lihat dari watermark video ini, nampaknya Lancet dioperasikan oleh grup Sudo Platov. Dan kemudian boom! Lancet menghantam tepat posisi dari M109 Paladin. Dan tentu saja, dengan hantaman seperti itu sudah cukup untuk membuat Paladin Ukraina itu lumpuh dan tidak dapat dioperasikan lagi. Kemudian Lancet kedua diterbangkan untuk mengeliminasi truk angkut tadi. Dan pastinya, Lancet dengan mudah menjadikan truk itu pensiun selamanya dari medan laga. Kali ini, operator drone Intai Orlan 30 Rusia yang beroperasi di sekitar kota Bakhmut mendeteksi beberapa formasi mainan pasukan Ukraina yang disiagakan di sekitar kota Bakhmut. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah sisanu jarak pendek pasukan Ukraina, yaitu Strela 10. Kemudian bisa kita lihat, ada sebuah hantaman yang menghantam sisi samping dari Strela 10 itu. Dan dikatakan itu adalah hantaman dari Zala Lancet. Pastinya, Strela 10 itu mengalami kerusakan. Walaupun terlihat Strela 10 itu tidak menjadi kembang api seperti biasanya. Ini adalah sudut pandang dari drone Intai Zala 42116E
dan sedang mendeteksi pergerakan dari sebuah tank T-64BV Ukraina. Terlihat kemudian T-64 itu bergerak atau parkir di area di bawah pepohonan, di mana lokasi ini ada di sekitar kota Bakhmut. Dan bisa kita lihat, Lancet kemudian melakukan kuncian dan bermanuver. Sebuah ledakan kemudian terlihat. Memang terlihat kecil, karena drone Rusia berada sangat jauh ketika melakukan perekaman. Beberapa saat kemudian, terlihat api kecil di tubuh T-64 itu. Namun di sini kita tidak bisa menilai dengan jelas tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh Lancet dalam serangan kali ini. Video berikutnya, kita langsung disuguhkan ke sudut pandang Lancet yang bermanuver dan mengunci sebuah tank T-64BV yang ada di sekitar kota Bakhmut. Dan kemudian, boom! Sebuah hantaman yang sangat telak terlihat. Namun nampaknya, Lancet masih gagal untuk merobek tebalnya baja T-64 Ukraina ini. Ditambah baja itu dalam keadaan dingin terkena salju, maka makin sulit lagi untuk dijebol. Namun pastinya, kerusakan pasti terjadi di badan tank T-64BV Ukraina ini. Dan kurang lebih seperti itulah kompilasi album terbaru dari Zala Lancet di musim dingin, yang nampaknya cukup menyulitkan bagi Lancet untuk sekali hantaman langsung membakar targetnya. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.